Setiap orang pasti pernah yang mengalami jatuh cinta. Tinggal bagaimana cara kita menggapai cinta itu. Entah dengan cara biasa atau yang tidak biasa. Podcast ini dibawakan oleh saya, Teguh, dan Saya, Admin M. Dan beberapa teman kita yang tidak mau diperkenalkan diri. Mentang-mentang udah pernah kenalan ya. Podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin bisa dibilang biasa. Atau bisa dibilang yang nggak biasa juga ya. Karena saya akan memberikan pertanyaan kepada para pendengar sekalian. Sebenarnya untuk apa sih kita pacaran? Mungkin kalian punya jawaban sendiri-sendiri, tapi kita akan mencoba untuk memberikan jawaban kita masing-masing tentang mengapa sih sebenarnya kita harus pacaran atau tidak pacaran itu sendiri, kenapa. Menurut, ya bisa dibilang untuk alasan kenapa harus pacaran, untuk alasan kenapa nggak harus pacaran atau nggak pacaran, menurutmu bagaimana Mas Yos? kenapa harus pacaran? Ya, emang ada yang nyuruh kalau kita harus pacaran? Nggak ada kan ya? Ya nggak juga sih, tapi kan ya mungkin persepsi orang beda-beda tentang mengapa kita harus pacaran dan lain sebagainya. Eh, Menurutku kalau kenapa kita harus pacaran, yaitu penting sih, antara penting nggak penting sih ya, tergantung kalian menanggapinya gimana. Tapi kalau menurut, alasanku kenapa menganggap itu sedikit penting, karena sebelum kita membangun hubungan yang lebih atau membangun kayak hubungan rumah tangga, di sini pacaran itu sendiri kan persepsinya gimana ya kalau bilangnya itu, atau istilahnya dari pacaran kan pranikah lah. Sebelum kita ke nikah itu kan kita juga harus mengenal pasangan kita gimana, baik buruknya gimana, kelebihan dan kelemahannya gimana. Jadi kan kalau pas nikah itu biar kita nggak canggung atau biar nggak kaget, oh ternyata pasangan kita punya sifat yang seperti ini, sifat yang kayak gini, kebiasaan yang kayak gini. Nah kan biar kita nggak kaget atau bisa menerima dia itu di masa ini, di masa pranikah atau di masa pacaran ini. Oh, berarti supaya agar mengetahui bahwa pasangan kita sesuai dengan keinginan kita dan tidak memiliki anu yang Iya bisa dibilang seperti itu. Atau istilah lainnya jangan beli kucing dalam karung kayak gitu. kita nggak beli, bro, maaf bro. Gak mungkin dong tiba-tiba kalau misalkan kita beli kucing nanti dapatnya burung. Nah makanya kita harus mengenali seluk-beluk pasangan kita dulu sebelum akhirnya menikah. Nah kenapa harus menikah? Supaya bisa berkembang biak dengan aman. Kok kenapa harus menikah? Kenapa harus pacaran? Bukan, yang salah siapa yuk? Anda harus bertanya kenapa Anda harus menikah gitu loh ya. Itu ya terserah Anda. Anda menikah apa tidak ya terserah Anda nantinya. Kalau menurutku kenapa harus pacaran? Selain mengenali pasangan kita jauh lebih dalam, karena ya mungkin karena pacaran itu salah satu jalan ya buat menikah. Apa sih? Kan cuma salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Terus jalan lainnya apa? Kan ada beberapa jalan yang mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin ada beberapa yang memiliki pengalaman yang serupa, yang teman tapi menikah gitu loh. Jadi tidak bisa dibilang untuk harus pacaran dulu sebelum menikah. Bahkan orang-orang yang tidak pacaran pun bisa menikah. Entah itu terjadi secara alamiah antara perasaan mereka saling berhubungan atau terhubung, atau terjadi karena kecelakaan itu sendiri kan. Kecelakaannya maksudnya apa kecelakaan itu? Ya bisa tiba-tiba jatuh cinta kan. Siapa tahu. Karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Banyak jalan menuju Roma tanpa ikut soneta.
Atau atau jalan lainnya itu gini. Jodoh itu di tangan Tuhan, di tangan dukun, dan di tangan satpam. Kayak gitu. Jadi kamu tinggal pilih jalanmu yang mana kayak gitu. Maksudnya satpam itu apa sih, maksudnya satpam itu? Kok bisa masuk sih satpam? Karena satpam itu bisa menikahkan dua belah pihak, dua hati gitu. Bisa menyatukan dua hati satpam itu. Kan satpam kan nggak ada hubungannya. Iya, tapi jodoh itu ada di tangan satpam juga. Apa alasannya kok bisa satpam masuk kategori yang bisa menyatukan? Tadi apa bilangnya? Iya, menyatukan. Iya, menyatukan kan? Apa alasannya? Karena gini, satpam itu salah satu jalan yang paling mudah ya untuk menuju jenjang pernikahan dan dukun. Ya, perannya satpam ini sama kayak dukun lah, kayak menyatukan juga, tapi versi apa ya? Kalau misalkan jodoh di tangan Tuhan kan usaha kita sendiri. Kalau jodoh di tangan dukun dan satpam itu biasa. Anjir, aku nggak boleh. Kan kalau di tangan dukun kan juga usaha tapi dengan cara yang berbeda. Tapi untuk yang jadi pertanyaan itu loh, harus satpam itu kenapa? Sebentar ya, mohon maaf. Sebelumnya tadi kan ngasih alasan masing-masing kenapa harus pacaran. Kok sekarang tiba-tiba segini sih? Jangan OT lagi. Yang jadi pertanyaan kenapa harus satpam? Nggak gini. Kita balik ke topik dulu. Tadi udah beberapa alasan udah dikasihkan sama teman-teman admin M sama Mas Teguh. Untuk alasan aku sendiri, kenapa bukan alasannya kenapa harus pacaran ya. Soalnya kalau di sudut pandang aku sendiri pas masih zaman-zaman sekolah, pacaran itu cuma sekedar ibaratnya pansos. Cuma pansos doang biar kelihatan status sosial kan. Iya, maksudnya gitu. Biar kelihatan keren gitu loh maksudnya. Biar dikira laku. Ya enggak gitu juga kali. Mas, kamu kok kasar banget sih bahasanya sih, Mas. Gini-gini saya dulu bad boy loh, Mas. Tapi sekarang oh iya, fuckboy. Tapi sekarang udah insaf karena udah waktunya lah mencari sesuatu yang serius. Sekarang udah gak laku, udah gitu aja alasannya kok pakai ribet. Nggak gitu, bukannya nggak laku. Sekarang kan sesuatu kan harus dipikirkan terlebih dahulu. Baik buruknya kan harus dipikirkan. Jadi ya bukannya pilih-pilih, tapi ya gitulah, mikir-mikir dulu gitu loh. Bukannya nggak laku. Oke, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus satpam? Udah jangan OT lagi ya guys. Kembali ke topik pertama kita, yaitu kenapa harus menikah. Kenapa harus pacaran? Nggak usah nikah, temenan aja terus. Untuk nambah yang pembahasan Mas Teguh tadi ya, jodoh di tangan dukun, satpam dan Tuhan itu. Kalau satpam ya masih jadi pertanyaan lah. Tapi kalau dukun lah pasti kalian tahu sendiri yang masih mempercayai tentang klinik atau hal sebagainya seperti itu. Tapi mungkin satu tambahan yang saya itu, jodoh di tangan orang tua juga. Kadang itu orang tua itu kadang memilihkan jodoh kita sendiri gitu loh. Tanpa kita harus memilih, sudah dijodohkan oleh orang tua. Nah, terkadang itu juga ada yang namanya jodoh di tangan guru spiritual. Atau bisa dibilang Nggak usah dibilang lah. Ya, kan Spiritual. guru spiritual. Banyak kejadian yang teman saya yang ada di pesantren itu yang jodohnya dipilihkan oleh gurunya gitu loh. Jadi bisa dibilang gurunya memiliki pandangan si A itu sifatnya cocok dengan si B atau lain sebagainya, jadi dijodohkan. Tapi untuk yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus satpam? Masih dibahas aja. Iya, jadi pertanyaan itu apa alasan Anda itu loh. Ya kayaknya beberapa orang pasti ngerti lah kenapa jodoh di tangan satpam. Satpam komplek apalagi ya. Yang di komplek itu ada Wak Mudinnya juga.
FYI kalau Wak Mudin itu orang yang biasa menikahkan. Atau bisa disebut apa sih menikahkan? Penghulu. Iya, penghulu. Kayak gitu. Jadi untuk jodoh di tangan satpam ya tergantung satpamnya mau menjodohkan atau tidak sih, sepertinya seperti itu. Untuk mengapa harus pacaran atau yang lain sebagainya sih, kalau menurut aku balik lagi banyak jalan menuju Roma gitu loh. Roma. Kita nggak perlu untuk pacaran tapi bisa menikah juga bisa gitu loh. Cuman dekat terus menikah juga banyak kejadian. Banyak yang cuman temenan atau sahabatan bisa menikah juga bisa. Terus ada yang nggak saling kenal tiba-tiba menikah juga ada. Jadi nggak harus pacaran lah untuk menuju ke pernikahan gitu loh. Ada juga jalan yang lebih religius, contohnya ta'aruf. Kalau Anda pengen ya ada aplikasinya di Google, ta'aruf online. Ya, tahu. Iya, tahu aku. Aku pernah dengar itu ta'aruf online tuh. Tapi kan yang namanya ta'aruf kalau menurut aku sendiri ya, itu ta'aruf kan pendekatan secara harfiah. Iya kan? Iya, tahu. Kita ta'aruf itu kan pendekatan, pengenalan lah. Dalam konteks kita datang ke orang tua pasangan yang kita tuju, dan kita ngenalin diri kita, dan yang kita tuju mengenalin dirinya ke kita. Nah, Setahu saya sih emang gitu untuk ta'aruf ya. Tapi untuk untuk kenapa kita harus menikah itu sendiri mungkin ya kalian punya kenapa kita harus pacaran itu kalian punya deskripsi sendiri-sendiri. Kalian yang punya pengalaman untuk hal-hal yang seperti itu. Kalian punya hal-hal yang ya kan seperti saya bilang kan, untuk nggak harus pacaran untuk menikah lah. Untuk apa? Nah, untuk alasan kenapa Anda pacaran sendiri itu apa? sebentar, yang bagian ngejawab pertanyaan lagi bingung ini mau ngomong apa. Kena checkmate kayaknya. Checkmate. Apa ya ngomong aja. Kenapa harus pacaran? Kenapa kok nggak temenan aja? Nah, gini. Aku ngerti Ki Ati ngomong apa. Kenapa harus pacaran gitu? Karena kalian kan bisa temenan doang kan. Karena pacaran itu punya banyak resiko. Salah satunya adalah kalau kalian pacaran sama seseorang yang basicnya adalah sahabat kalian, itu kalian bisa kehilangan dua orang, pasangan kamu dan sahabat kamu. Itu kalau putus, Bang. Iya, lah ya kan itu apa? Resiko. Seperti nanam modal lah, pasti ada resikonya. Kan keuntungannya untuk Anda pacaran kan pasti juga ada gitu. Anda memilih pacaran hal tersebut karena pasti keuntungannya lebih besar daripada resikonya kan. Kenapa Anda pacaran daripada bersahabat itu sendiri? Kembali ke tujuan utama kenapa harus pacaran. Beberapa tujuan kenapa harus pacaran itu biasanya selain menikah itu status sosial sih. Karena lebih banyak harus pacaran itu status sosial. Ada beberapa orang yang mementingkan pacaran itu cuma buat menaikkan level hidup, modelnya kayak gitu. Apa? Ngewek. Ada lagi alasan kenapa harus pacaran, biar dikira laku. Kan kalau seumpamanya kita ngejomblo ya, teman-teman kita ngeliat kita jomblo itu pasti dibacotin, diejek, dihina. Itu yang paling parah sih. Jomblo, apalagi jomblo ngenes, putus sama pusar doang. Kan karena setiap orang kan pasti punya perspektif sendiri-sendiri kan. Seperti kayak Mas Goh itu tadi kan bilang
kenapa memilih pacaran daripada bersahabat sendiri itu karena ya balik lagi kan, keuntungannya untuk berpacaran mungkin lebih besar daripada hanya bersahabat itu. Untuk kalian yang memikirkan untuk ternyata apa namanya, untuk pacaran itu benefitnya lebih besar daripada bersahabat sendiri tanpa mementingkan resikonya, mungkin ya memilih berpacaran. Tapi untuk orang yang memiliki memikirkan tentang hubungan mereka selanjutnya, apakah akan tetap sama ketika mereka sudah pacaran dan akhirnya berpisah, malah akan kehilangan sahabat dia itu sendiri, mungkin akan memilih untuk tetap bersahabat saja. Nah, mungkin beberapa orang memiliki perspektif sendiri-sendiri. Nah, sekarang untuk yang sudah pernah pacaran seperti Mas Anto, untuk kenapa Anda atau bisa disebut mengapa memilih pacaran itu loh. Saya kasihkan untuk Mas Anto atau Rian lah. Mengapa harus pacaran? Beresiko. Kalau aku sendiri sih ya, kalau yang sekarang, kenapa harus pacaran itu nggak mungkin deh. Soalnya aku menolak banget itu kalau misalkan harus pacaran dulu. Kenapa? Banyak resikonya. Salah satu resiko yang lain itu ya, yang paling umum itu zina. Resiko anjir, bukan dampak. Resiko sama dampak kan sama aja sih, Mas. Beda. Ya sama lah. Beda. Sama goblok. Beda. Banjir itu beresiko atau tidak? Ya beresiko lah. Enggak. Beresikonya cuma meninggal. Itu dampak. Dampak itu. Mas, beresiko sama dampak itu sama aja. Beda. Buat kalian tim dampak apa tim beresiko? Bisa komen. Karena kalau pacaran itu resikonya ya kehilangan sesuatu, kehilangan virginity. Itu resiko. Kalau dampaknya kan kalian dipermainkan. Kayak gitu loh. Kan sama aja, bangsat. Beda. Terus sekarang kalau aku tanya dampaknya pacaran apa? Dampaknya pacaran adalah kalian bisa dicap buruk oleh orang lain. Kan itu sama aja resiko. Ya resiko itu beda anjir. Masa beda sih? Perbedaan dampak dan resiko itu. Resiko itu adalah bahaya atau akibat ya buat kalian berdua ini. Sedangkan dampak itu adalah suatu pengaruh secara langsung dari suatu akibat itu sendiri. Begitu. Dampak itu bisa positif dan bisa negatif. Oh iya. Nah, kalau resiko itu pasti negatif. Kan ini sama aja sama jalan negatifnya. Asu. Loh, ada dampak positifnya juga. Ya enggak lah. Ada. Kan yang paling banyak yang paling dominan di pacaran kan negatif kalau sekarang itu. Iya, kalau beruntung kan dapat yang positif. Jangan netting, Mas. Kalau Ya. positif kan hamil. Kalau positif hamil. Berarti kabar gembira buat pasangan dong. Itu pasangan yang udah nikah. Kan kita kan bahasnya kan mengapa harus pacaran. Gak apa-apa kan kalau pacaran kan kalau udah positif kan dapat hadiah. Iya, adanya nikah. Enggak. Kalau ini ya saran aja ya, mending nggak usah lah pacaran sih, ngapain aja sih pacaran? Tahu ujungnya sama-sama aja kan, sama-sama bareng gitu loh. Kemana-mana juga sama-sama bareng. Sekarang gini loh, kalau misalkan kalian pacaran ya, ya selain resiko sama dampaknya itu banyak ya. Kenapa nggak harus temenan aja gitu loh, kan temenan. Jadi nggak ada rasa saling memiliki, nggak ada saling kan biasanya kan kalau pacaran kan selalu ada ini pembatas. Jadi kalau misalkan aku cowok ya aku emang cowok sih. Jadi gini loh, dalam sudut pandang aku pacaran itu pasti lah ada banyak pembatas ya. Misalkan kamu nggak boleh keluar sama si dia, kamu nggak boleh keluar jam segini segitu bla 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 bla. Jadi akhirnya kan ya kita merasa ditekan gitu loh, merasa hak kita itu dibatasin. Kan
Ya gitulah maksudnya lah. Pokok ininya pacaran tuh banyak negatifnya lah. Jadi kalau menurut aku nggak usah pacaran lah, temenan aja cukup. Kalau menurut aku kenapa harus pacaran sih? Karena pacaran itu membuat hubungan antara dua orang itu lebih spesial ya. Nah, Spesialnya tuh menjuru ke intim. Enggak semua. pikiran lo sange anjir. Ini loh. Sekarang kan udah 2020. Segala sesuatunya udah canggih, udah bisa online. Siapa sih cowok zaman sekarang yang nggak pernah nonton itu? Kok OOT? Jangan OOT dulu. Iya. Sekarang kan kita kan ngomong kan dampak sama resiko. Iya, Yang namanya dampak sama resiko itu kan lebih menjuru ke negatif. negatif. Negatifnya pacaran apa? Banyak. Iya makanya. Daripada kita ngambil resiko sama dampak yang banyak, kenapa kita nggak milih yang lebih aman? Nggak baik mas. Friendzone itu juga nggak baik. Atau lagi kakak adik zone itu juga nggak baik. Masa kamu Family suruh zone. keluar ditanya temanmu itu siapa? Kakakku. Masa iya kakakku di KTP nggak di KTP di kakak itu nggak ada. Di kakak itu nggak ada, tapi kalau minta apa-apa disuruh dibeliin ini dibeliin itu, bilangnya kakak yang beliin. Padahal itu teman tapi mesra, kan nggak enak. Harus ada hubungan gitu loh. Jadi itu sebagai apamu ya? Sebagai identitasmu atau identitas pasanganmu. Itu pacaran, itu pacarku. Oh ya, karena kembali lagi ke status sosial, karena pacaran itu dampaknya seperti itu ya. Salah satu dampak negatif buat salah satu dampak positif buat kalian yang memilih pacaran daripada cuma temenan, itu kalian menaikkan kasta hidup kalian lah. Ibaratnya kayak gitu. Karena dengan pacaran itu kalian dipandang orang lain itu lebih lebih apa ya? Lebih orang yang berharga gitu loh. Kayak gue lo berharga, buktinya ada yang mau sama aku kayak gitu sih. Lah iya kan tema ini kan kenapa harus pacaran. Nah, buat beberapa orang ada yang memilih buat pacaran, bagi beberapa orang ada yang memilih cuma temenan doang. Kan kembali ke topik katanya kan untuk kenapa harus pacaran kan karena apa namanya? Untuk memastikan diri sebagai apa diri ini kan. Jadi kalau menurut aku kita untuk apa sih memastikan diri bahwa kita adalah pacar atau kita adalah teman? Apakah hanya sebuah kebanggaan belaka? Saya memang tahu bahwa setiap laki-laki itu memiliki harga diri yang sangat tinggi. Bahkan kebanyakan mereka itu seperti singa jantan yang mengincingi wilayahnya agar singa lain tahu bahwa itu adalah wilayahnya. Jadi seperti untuk memastikan bahwa dia adalah pasanganku, yang lain jangan mendekat. Jadi bisa dibilang apa namanya, untuk memastikan diri kan berarti kan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan orang lain. Jika kita mementingkan orang lain, ya kembali lagi kita bisa mengutuhkan hubungan itu tanpa apa namanya, tanpa untuk status yang tetap gitu loh. Karena menurutku kalau kita tetap memilih untuk hanya berteman tanpa untuk berpacaran, kita mungkin bisa membatasi diri kita untuk melakukan hal lebih terhadap orang itu atau pasangan kita gitu loh. Kalau kita pacaran kan biasanya kita mungkin pembatas itu mungkin jadi lebih transparan, menurutku seperti itu, untuk keamanan bersama lah. Itu pembelaannya tim ini ya, tim berpacaran ya. Oke. Yang memilih berteman. Oke, sekarang aku mau ngelawan lagi nih. Saya kontra ini pacaran.
saya ngelawan tuh yang namanya apa sih pacaran tuh nggak guna. Ini loh, kan di awal tadi kan aku kan udah bilang tuh pacaran tuh terlalu banyak dampak negatifnya, ya kan? Banyak dampak negatifnya. Ya kalau misalkan kalau udah tahu dampaknya banyak negatifnya, ngapain harus dilanjutin gitu loh. Sekarang berteman ya, kita berteman itu kita masih bisa melakukan yang namanya bukan apa namanya kita bisa saling mengerti, kita bisa saling berkomunikasi lah. Kita ngomong lah ke teman kita yang misalkan kita suka sama dia, kita bilang kita ngomong lah, kita harus gini 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 gini. Jadi nggak harus pacaran dulu terus kita harus transparan sama yang lain, sama pasangan kita, nggak harus gitu. Kita bisa transparan sama orang lain yang kita percaya. Yang namanya kepercayaan itu nggak tahu lah, bingung. Bukankah daripada kita pacaran lebih baik kita ketika kita sudah memutuskan bahwa dia terbaik untuk kita adalah mengunjungi rumahnya, bertemu dengan bapaknya dan mengatakan, "Pak, saya akan menikahi anak Anda." Untuk mengapa orang-orang mulai pacaran mungkin kita tanyakan sendiri yang untuk pihak yang mendukung pacaran. Ya sih, ya ada benernya juga. Tapi kan kembali lagi ke niat kamu awalnya pacaran itu buat apa? Kayak ada beberapa orang yang pacaran itu buat ngefilter, Buat main-main, Bang. buat ngefilter. Apa? Buat main-main, Bang. Enggak. Aku bingung iki. Buat ngefilter. Gini aja, kembali ke awal aja. Tujuanmu buat pacaran itu apa? Kalau emang kamu berpikiran negatif terus dari awal, kalau kamu pacaran kayak antara free sex atau apa, takut ke zina atau apa, ya kembali ke awal. Emang kamu pacaran cuma kepengin buat zina? Gitu aja sih. Berarti kamu pacaran cuma buat main-main, Bang? Ini saatnya saya berargumen kenapa kalian harus pacaran. Kau usah disalah sih. Aku gitu bisa fokus. Karena ada beberapa orang yang pacaran itu buat memperbaiki kualitas hidupnya juga. Kayak misalkan kamu pacaran sama orang yang cukup mapan, itu kan otomatis perekonomianmu kan akan terbantu. Morot lindung, Bang. Itu positif, itu sesi positif. Karena buat sebagian orang jadi orang yang matre itu nggak masalah. Karena ada orang yang ya mungkin duitnya banyak, jadi dimatrein pun dia nggak ngerasa dimatrein kayak gitu loh. Soalnya bingung duit banyak buat apa. Nah daripada Mending disedekain ke orang yang nggak punya kan. Makanya punya pacar miskin nih bisa bantu-bantu buat apa itu perekonomian dia. Terus, kamu kan miskin nih, gua kasih nih, kan gua juga bingung nih duit buat apa. Berarti Anda untuk memilih berpacaran itu karena Anda berpikir bahwa ketika Anda berpacaran akan memperbaiki kualitas hidup Anda kan, secara tidak langsung. Anda akan mencoba untuk lebih baik demi pasangan Anda. Berarti Anda tidak mengungkapkan diri Anda yang sebenarnya terhadap pasangan Anda ketika Anda berpacaran. Bukankah akan lebih baik ketika Anda untuk jujur terhadap pasangan masing-masing dan memilih langsung untuk menuju pernikahan atau memperbaiki diri kalian masing-masing sebelum untuk menjalin hubungan? Untuk preferensi untuk pandanganku sendiri ya, kenapa Anda harus pacaran ketika Anda belum siap pacaran? Bukankah ketika Anda pacaran itu seperti tadi kan Anda bilang untuk memperbaiki hidup Anda gitu loh. Kenapa tidak mencoba untuk memperbaiki hidup Anda sebelum Anda menjalin hubungan? Iya. Berarti kan itu kembali ke pribadi dulu. Kalau emang belum siap pacaran ya nggak usah pacaran. Jadi kalau kita semamanya kita udah siap pacaran, ya kita tinggal pacaran aja kan, apa susahnya ya kan? Kepengen biar nggak dikatain jomblo. Terus mental kita juga udah siap kan. Kita juga bisa menghargai dan menerima kelemahan orang lain. Ya itu aja sih. Gimana pendapat yang lain?
Tapi kebanyakan orang yang pacaran itu putus tengah jalan karena tidak menghargai masing-masing pribadi. Untuk apa namanya? Untuk menuntut hal yang lebih dari pasangan masing-masing. Bukankah itu termasuk tidak menerima diri pasangan dengan jujur atau sebenarnya gitu loh. Kita masih mencoba untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk kita melalui pasangan, memaksakan hal yang kemungkinan tidak bisa dilakukan pasangan untuk apa namanya? Untuk itu. Berarti kan untuk memenuhi hasrat kita. Berarti kan bisa saja untuk pacaran itu malah menjurus ke toxic relationship. Oke. Ini aku mau ngebalas tadi omongannya Mas Teguh tadi ya, yang katanya apa namanya, pacaran yang memperbaiki kualitas hidup, yang pacaran sama orang yang lebih ini loh, lebih bermapan, lebih banyak duit itu loh. Lah kalau misalkan kita kalau misalkan kita ya dapat cowok yang ya punya ekonomi yang bercukupan, ya itu baik-baik aja sih ya, cuma ya gitulah. Kalau dari sudut pandang aku sendiri, karena kurang ini ya bercukupan ya, cuma nggak berlebihan. Aku punya pacar kayak gitu emang ya aku tinggalin lah, ngapain kalau dia tujuannya cuma nyari perekonomian yang lebih mapan. Sekarang kan tujuan gimana ya, kalau sudut pandang aku sih gitu. Iya makanya, soalnya kan aku kan ini ya itulah, bingung aku. Gimana nih, udah nih Mas Teguh nggak bisa ngebalas nih dari pihak yang pro sama pacaran. Karena pacaran itu kayak filter sih menurutku. Jadi kalau emang kamu nemunya yang buruk, ya emang baiknya nggak usah diterusin. Pacaran itu ngebuat kamu bisa memilih mana sih yang sebenarnya cocok buat kamu, mana yang enggak. Karena dengan pacaran kamu bisa tahu kayak apa sih dia yang sebenarnya. Karena kalau cuma sebatas temenan, itu kamu nggak mungkin mengulik dia sedalam-dalamnya. Nah, dengan kamu pacaran dan lebih dengan kamu pacaran, dengan kamu memilih pacaran, kamu akan tahu orang yang cocok buat kamu itu kayak apa. Ya, bingung kan ya balasnya ya? Hah? Udah dibilangin itu pacaran tuh banyak negatifnya, ngapain dilanjutin, udah temenan aja. Ya kalau Anda persepsinya seperti itu ya emang Anda nggak usah pacaran, karena mental Anda dan pikiran Anda masih anak-anak. Jadi mainlah sama teman-teman, mainlah sama teman mabar, main MOBA gitu aja, gak usah pacaran, gak usah yang masalah tuh nextnya. Berarti untuk jawaban yang Mas Teguh tadi kan, karena kalau kita pacaran, kita akan bisa mengorek dalamnya kan ya. Oh, maksud saya sedalam-dalamnya bukan dalamnya. Jadi mengorek sedalam-dalamnya gitu. Jadi terkadang itu ada hal yang kalau Anda bisa mengorek maksudnya sedalam-dalamnya, bukan dalamnya ya, sedalam-dalamnya. Kalau Anda ingin mengorek sedalam-dalamnya, bukankah Anda lebih baik itu harus jujur sedari awal itu, daripada harus jujur ketika mengikuti proses? Bukankah lebih baik jika sebuah hubungan itu langsung terbuka dari awal daripada Anda harus mengikuti proses untuk terbuka dan pada akhirnya akan akan berpisah, dan ketika berpisah dengan mantan Anda pasti akan terasa canggung karena kejujuran atau keterbukaan sudah terbuka di mata mantan Anda. Berarti Anda pasti kemungkinan lebih canggung untuk bertemu atau berbicara dengannya, karena kembali lagi dia sudah tahu rahasia Anda sudah tahu rahasia dia. Kalau untuk orang yang suka memendam rahasia itu sangat tidak mengenakan untuk orang lain tahu rahasianya. Seperti itu sih. Kalau Anda memilih untuk berpacaran hanya sebagai untuk mengenal itu. Banyak hal untuk mengenal seseorang tanpa harus pacaran.
eh untuk mengenal itu pacaran itu lebih baik sih kalau menurut gua. Balik lagi ini tentang persepsi aku sendiri ya. eh Kalau pacaran itu kamu bisa tanya segala hal yang nggak berbau teman. Bener katamu yang batasan teman sama pacaran, kalau pas pacaran itu lebih transparan. Karena apa? Karena kita lebih bisa tanya luasnya gitu loh. Kita bisa tanya soal cita-cita dia apa, keinginan dia soal keluarga kayak apa, tanya soal keinginan hidup dia seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian pacaran dan menemukan orang yang tepat, itu akan membuat hidupmu sejalan sama orang yang kamu pilih. Dan kalau kamu cuma sebatas temenan, Udah ya, bingung ya? Bingung ya? Hah? Gak bisa ngomong ya? Dasar. Yaudah, sekarang tugas kita tinggal kembaliin ke kalian. Kalian setuju di pacaran atau enggak pacaran? Itu tergantung. Kalau kalian setuju di pacaran, kalian bisa tulis di komen di bawah. Terus kalau kalian enggak setuju juga bisa ditulis. Nanti kita akan adain polling di IG-nya 4April Media ya. Nanti kita akan lihat untuk tim pacaran atau tidak pacaran yang terbanyak untuk memilih pacaran atau tidak pacaran setelah mendengar podcast ini. lebih baik pacaran sih. Karena pacaran membawa dampak yang baik buat kalian. Sungguh. Masih ngomong aja situ ya. Udah jelas-jelas gak bisa ngomong lo tadi. Hah? Gak, emang lebih baik pacaran emang. Gitu loh. Ingat, kalau kalian nemu jodoh yang mapan, hidup kalian bakal beruntung. Kalian akan menemukan bug life. Berdua lebih baik daripada satu, tapi tidak untuk hal pacaran. Berdua lebih baik dapat satu. Kalau dapat 3 itu adalah rezeki anak soleh. Ya, sekian dari podcast kami hari ini. Jangan lupa follow Instagram kita, lihat di deskripsi, dan jangan lupa share dan like dan bunyikan lonceng. Ting. Oke, bye bye. See you on. Gak usah. Bye bye. Gak usah.